Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang kami hormati Bapak Masrul Huda SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Putri dengan NIM akhir 17 dari kelas 5B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Kasus dari Teori Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita dengarkan video pengantar dari Bapak Masrul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Baik teman-teman, berikut saya tampilkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan intelijen digital dan bisnis digital. Pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Lalu pada Quran Surah Al-Qasyas ayat 77. Wabtaghi fima atakaullahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Syadaqallahul Adzim. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan pengantar dan ayat Al-Quran tadi, kita akan memasuki pembahasan materi. Jadi seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman menuntut kita untuk tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat bagaimana teori itu bekerja di kasus nyata. Karena itu, saya membawakan 8 sub pembahasan yang terbagi ke dalam 2 fokus besar, yaitu intelijensi digital dan bisnis digital. Subbab yang pertama, demonstrasi dan dinamika publik dalam perspektif intelijen digital. Lalu kasus Nadiem Makarim sebagai cermin lemahnya intelijen digital, Ferry Irwandi dan pertarungan narasi melalui intelijen digital, analisa wacana darurat militer dengan kacamata intelijen digital, perubahan ekonomi modern yang didukung oleh bisnis digital, membangun usaha dari nol melalui bisnis digital, peluang tanpa modal besar dalam ekosistem bisnis digital, berkelanjutan dalam bisnis digital, dan sub terakhir yaitu strategi pemasaran efektif dengan sentuhan bisnis digital. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu demonstrasi dan dinamika publik dalam perspektif intelijen digital. Aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi ekspresi demokrasi berubah menjadi konflik akibat tindakan represif aparat, termasuk penggunaan gas air mata di area kampus yang menewaskan warga. Peristiwa ini menunjukkan kesalahan prosedur, lemahnya koordinasi aparat, serta munculnya provokator dan massa gelap. Respon pemerintah yang justru mengalihkan isu dan menstigma mahasiswa
memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Analisisnya, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat ditutupi dengan framing keamanan. Insiden korban jiwa dan inkonsistensi informasi melemahkan kepercayaan masyarakat. Isu utama yaitu krisis ekonomi, represivitas aparat dialihkan dengan tuduhan penunggang asing. Aspirasi dianggap ancaman, padahal inti masalah ada pada ketidakadilan kebijakan. Selanjutnya, kasus Nadiem Makarim sebagai cermin lemahnya intelijen digital. Kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbud mencerminkan lemahnya tata kelola dan integritas dalam proyek digitalisasi pendidikan. Manipulasi harga hingga di atas nilai pasar menunjukkan adanya penyimpangan sistematis yang melibatkan pejabat dan pihak swasta. Selain menimbulkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah, kualitas perangkat yang buruk juga menghambat efektivitas program pembelajaran digital. Adanya bukti komunikasi dalam grup Mas Menteri Kortim memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi dilakukan secara terencana dan terstruktur di tingkat pengambil kebijakan. Analisis, manipulasi harga di e-katalog membuka celah korupsi. Chromebook berkualitas rendah menghambat digitalisasi pendidikan. Dugaan keterlibatan pejabat tinggi memperlihatkan jaringan sistemik. Publik kehilangan kepercayaan pada program pendidikan berbasis teknologi. Selanjutnya, Ferry Irwandi dan pertarungan narasi melalui intelijen digital. Aksi salsa di Denmark dengan foto korban berdampingan dengan Presiden Prabowo menciptakan framing kuat yang menghubungkan isu hukum dengan tanggung jawab politik. Kasus Ferry Irwandi memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menggeser arena hukum formal menjadi arena opini publik. Di sisi lain, pergantian Menteri Keuangan menambah ketidakpastian karena pernyataan kontroversial pejabat baru memicu reaksi negatif, membuktikan bahwa komunikasi politik dan ekonomi saling terkait erat dalam menjaga legitimasi. Analisis, framing simbol visual membentuk persepsi publik seketika. Media sosial menggeser legitimasi dari hukum ke opini publik. Komunikasi politik yang keliru memperlemah citra pemerintah. Stabilitas negara dipengaruhi hubungan politik dan ekonomi. Selanjutnya, analisa wacana darurat militer dengan kacamata intelijen digital. Isu keterlibatan TNI dalam kerusuhan dipicu oleh foto atau video berseragam yang viral. Kesalahan prosedural intelijen memperparah situasi karena identitas justru diviralkan. Akibatnya, kerahasiaan operasi terganggu dan legitimasi TNI melemah di mata publik. Analisisnya, framing media sosial lebih berpengaruh daripada klarifikasi resmi. Pelanggaran prosedur intelijen melemahkan operasi rahasia. Krisis kepercayaan muncul akibat opini publik yang keliru. Komunikasi publik transparan diperlukan untuk menjaga legitimasi. Selanjutnya, perubahan ekonomi modern yang didukung oleh bisnis digital. Membangun bisnis tidak harus dengan perencanaan panjang. Yang lebih penting adalah eksekusi cepat, lalu mengembangkan produk, marketing, dan operation secara terintegrasi. Feedback dari pasar dipakai untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat strategi. Analisis, eksekusi cepat lebih penting dibanding rencana panjang. 3 pilar utama, produk, marketing, operation. Feedback pasar menjadi dasar iterasi berulang. Bisnis digital bertahan dengan strategi adaptif. Selanjutnya, membangun usaha dari nol melalui bisnis digital. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 4.500 triliun rupiah pada 2030. Peluang usaha kini bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan hanya bermodalkan ponsel. 3 ide utama. Clipper Affiliate untuk konten pendek, UGC Agency untuk konten organik yang dipercaya konsumen, serta Remote AI Work untuk layanan global berbasis kecerdasan buatan. Analisis. Clipper Affiliate, konten viral plus afiliasi produk. UGC Agency, konsumen lebih percaya pada konten organik. Remote AI Work, layanan AI untuk klien global. Bisnis digital minim modal, tapi menuntut keterampilan tinggi. Selanjutnya,
Peluang tanpa modal besar dalam ekosistem bisnis digital. Marketing funnel menjelaskan tahapan konsumen dari awareness hingga advokasi. Funnel membantu pelaku usaha membangun strategi pemasaran lebih efektif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Analisis. Awareness hingga conversion membentuk proses pembelian. Loyalty lebih hemat dibanding mencari pelanggan baru. Advokasi menciptakan promosi organik dari konsumen puas. Funnel menjadikan strategi pemasaran lebih sistematis. Dan terakhir yaitu strategi pemasaran efektif dengan sentuhan bisnis digital. Kerancuan antara konsep negara dan pemerintah membuat tata kelola bangsa sering salah arah. Aset negara digunakan seolah milik pejabat. Petani kehilangan hak tanahnya, dan nilai budaya terabaikan. Namun, rakyat Indonesia tetap punya modal sosial yang kuat sebagai kekuatan untuk bertahan dan bangkit jika kebijakan diarahkan ke kepentingan publik. Analisis. Kerancuan negara pemerintah melemahkan tata kelola. Kebijakan pertanahan mengorbankan hak rakyat kecil. Hilangnya nilai budaya mengurangi identitas bangsa. Modal sosial rakyat tetap jadi kekuatan utama. Baik, kita masuk pada kesimpulan pembahasan. Dari 8 pembahasan ini bisa kita lihat bahwa intelijen digital berperan penting dalam menjaga legitimasi publik, mencegah misinformasi, dan mengarahkan kebijakan agar tidak salah langkah. Sementara itu, bisnis digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, asalkan kita mampu memanfaatkan teknologi, memahami strategi pemasaran, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan kata lain, intelijensi digital dan bisnis digital bukan hanya teori, tapi juga nyata mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.